Usrah itu dah. Pertemuan kita ini kemarin alhamdulillah berkumpul bersama para penulis, para syekh kita, karena hari yang berkah ini, dan ini adalah merupakan pertemuan pertama dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan menjadi silaturahmi. Tentunya COVID-19 mudah-mudahan tidak mampu untuk melakukan segala niat baik kita untuk terkumpul, karena kita tetap percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, bertemu itu adalah barokah dan bertemu adalah doa, dan bertemu adalah memperpanjang umur dan barokah dan sesuatu insyaallah. Dan untuk lebih lengkap dan sempurna, malam ini kita ingin menghiasi momen yang sangat indah di pertemuan kita ini dengan alunan ataupun dengan penyampaian di mana yang berhubungan dengan ibadah puasa, yang tentunya puasa adalah merupakan cambuk dan merupakan cilik untuk kita semuanya. Dan hari ini akan disampaikan oleh guru kami kepada guru kami Ayahanda Syekh yang mulia Ustaz Hasbi Nasution Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang sekarang saat ini mengkondisikan keadaan dengan segala keterbatasannya ya. Keterbatasan dalam sosial, keterbatasan dalam ibadah. Banyak aturan yang membatasi aktivitas umat saat ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tujuannya semua adalah baik. Bulan ini adalah Ramadan, adalah bulan introspeksi diri. Memang kita tidak dianjurkan untuk bersosial banyak. Bagaimana kita memelihara dari ibadah kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang terjadi di negeri sana, yang gereja jadi masjid, yang tidak sholat sekarang jadi berkumandang, yang tidak azan dulu sekarang jadi berkumandang, yang sholat tidak sholat sekarang jadi sholat. Apa yang terjadi di lingkungan kita sebenarnya kebalikannya daripada itu kan. Kita dibatasi beribadah, dianjurkan tidak tarawih, majelis taklim ditutup kan. Itulah suasana yang kita hadapi pada saat ini menjalankan ibadah Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, peliharalah puasamu. Selama puasa itu hanya yang Anda dapat pelihara daripada makan dan minum, maka itu yang disebut Rasulullah, kamin shaim laisa lahu min syiyam illal ju' wal 'atas. Dari tahun ke tahun puasa hanya menahan lapar dan haus. Lebihlah daripada itu memelihara puasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak introspeksi diri, pilih-pilih apa yang Anda lihat, pilih-pilih yang apa Anda dengar, jaga omongan, pelihara hati. Semua tujuan puasa yang sesungguhnya adalah mempuasakan diri dengan seutuhnya. Itulah yang disebut dengan puasa yang khawas. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala keterbatasan ini tidak akan menurunkan semangat kita untuk mengabdikan diri, beribadah, memperbanyak walaupun banyak di rumah, tapi isi dengan ibadah, isi dengan tilawatil Quran, isi dengan salat sunnah, isi dengan zikir, semua dengan balasan dengan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, para asatidz, al-hujjaz, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di malam hari yang berkah ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum kita, dan begitu juga kita lanjutkan dengan ibadah yang mulai kita, yakni sholat isya berjamaah, sholat
Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ya Maulana fi syahrina hadza wa fi lailatina hadhihi min ataqaika minan nari ajmain. Yang mudah-mudahan ibadah kita di siang hari dan kita lanjutkan ibadah kita di malam hari. Yang mudah-mudahan semuanya yang bisa memerdekakan kita dari api neraka. Karena apa? Karena puasa itulah junnatun minan nar. Puasa itulah pendinding menghalang kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan Ramadan ini buat kita sebagai rahmatan, sebagai rahmatnya, sebagai maghfirahnya, sebagai menghalangi kita dari api neraka. Amin ya Allah. Amin. Yang mudah-mudahan marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada ini syahrul syam, syahrul shaum, yaitu sayyidus syuhur, yaitu pimpinan semua bulan. Yang mudah-mudahan dengan 11 bulan kita mungkin banyak dosa, dengan kedatangan bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah menghapuskan, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Marilah kita isi dengan bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah, baik dengan tilawatul Quran, karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia yang beriman, bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang menjelaskan bayyinatil minal huda, petunjuk, dan furqan, pembeda yang baik dan yang benar. Mudah-mudahan sisa bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai ladang ibadah kita, membersihkan diri kita. Di bulan Rajab kita membersihkan diri kita, bulan Sya'ban kita jadikan pembersih untuk hati kita. Yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bersihkan ruh kita, sehingga kita bersih, suci kembali, sebagaimana kita dilahirkan kembali seperti dilahirkan kita tanpa dosa, tanpa noda. Yang mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah buat kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil a'la al-qadr adimil jahi. Allah Ta'ala bi kitabil mubin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits hadits wa fi haditsil qudsi as-shawmu li wa la jazbi amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para manusia dan para hamba-hamba Allah Ta'ala sekalian dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentunya bulan yang penuh dengan kemuliaan juga akan banyak kehinaan padanya. Apalagi Ramadan 2020 ini adalah sebuah Ramadan yang sangat luar biasa. Yang sepanjang usia saya dilahirkan tahun 83 dan berumur sekarang 36 masuk 37. Saya belum pernah mengalami satu Ramadan yang sangat luar biasa gonjang ganjingnya kecuali pada Ramadan 2020 ini. Di satu sisi kita sedang menghadapi satu musibah yang sangat besar, mengancam dan mencekam, bahkan menghentikan langkah dan kecintaan kita kepada masjid karena dengan alasan COVID-19. Ini harus kita ikutin karena fatwa MUI mengatakan memang social distance adalah wajib kita lakukan sebagai orang yang ikut kepada pemerintah ataupun yang ikut kepada undang-undang negara yang telah diatur oleh Pancasila. Saudara kaum muslimin, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita dijauhkan daripada masjid atau ketika kita dihindarkan daripada berkumpul di masjid untuk melakukan sholat jemaah, yang notabene kita ketahui, ketika manusia takut kepada harimau ataupun macan, larilah daripada seekor macan. Namun ketika takut kepada Allah, maka datangilah Allah, dekatilah Allah, dan ambillah jantungnya Allah, bersimpulah di hadapan Allah. Namun kita dipisahkan seolah dengan masjid yang merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara COVID-19, siapa sih yang bisa menentukan kalau bukan Sang Pencipta, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengungkapkan sebuah analogi bahwa ketika seekor harimau lari dari kandang, maka Anda jangan lari maraton dengan harimau, karena Anda tidak punya konsep kekuatan untuk bisa mengalahkan kecepatan harimau. Namun ketika harimau lari daripada kandang, maka datanglah kepada pawangnya, supaya pawangnya melembutkan hati harimau dan memasukkan kembali ke dalam kandangnya. Ketika COVID-19 mengancam dan mencekam kita, datanglah kepada Sang Pencipta, namun resah gelisah batin manusia, sebab rumahnya Allah, masjid
kita harus turut kepada undang-undang sedikit pun tidak membantah sami'na wa ata'na, namun batin kita menangis, berderai air mata, 1000 kata 1000 ungkapan tak akan terungkap ke permukaan, namun kita mau berhadapan dengan Allah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi begini? Saat kita dijauhkan dari masjid, saat kita tidak boleh berkumpul di masjid, kita terancam dengan sebuah gonjang ganjing hadis yang sering disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita. 15 Ramadan 2020 akan jatuh pada hari Jumat, dan ada sebuah berita ancaman yang sangat besar dengan yang mereka katakan dengan istilah Tuhan, yaitu meteor ataupun bintang berekor akan menabrak bumi. Saat kita jauh dari masjid, terancam dengan berita yang sangat menakutkan, seakan manusia antah berantah, seakan manusia ini sebuah simalakama, seakan manusia ingin mengadu namun kita dijauhkan dari rumahnya, sementara rasa takut pada posisi dan sudut yang lain, kita sedang terancam dengan berita yang demikian. Lalu bagaimana Islam menanggapinya, saudaraku semua? Saudaraku muslimin, COVID-19 ciptaan Allah. Sikapilah dengan pandangan fikih, kita harus tetap beribadah, namun kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya, karena inilah ungkapan Umar bin Khattab. Yang kedua, jangan gelisah kalau tidak bertemu dengan masjid, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa dijadikan semua bumi ini adalah masjidnya Allah. Dan di hati Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun adalah Ka'bah. Asalnya adalah Bakkah. Bakkah adalah tempat menangis derai air mata. Maka dimanapun kita menyembah Allah dalam kondisi menangis, berderai air mata, seakan kita berada di multazam, bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menangislah di rumahmu. Semua apapun yang kamu impikan dan kamu doakan akan Allah taala kabulkan. Tidak harus di masjid untuk beribadah, sebab kita menghindar yang dikatakan dalam konsep usul fikih atau asybah wal nadhair, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lari dari sebuah kecelakaan itu hukumnya wajib. Jangan kita bicara jika takdir yang bicara pasti akan terjadi, tapi ahli sunnah mengajarkan ikhtiar dari manusia, takdir akan ikut dengan apa yang Anda usahakan. Ini yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Maka saudaraku semua, salat di masjid hukumnya adalah sunnah. Salat di rumah hukumnya tetap wajib dan juga ada sunnahnya, yaitu berjamaah. Maka saudaraku semua yang dimuliakan Allah, jangan gelisah dengan hal yang itu. COVID-19 jangan dilawan, tapi cegahlah. Karena kalau kita melawan COVID-19 sama dengan melawan takdir Allah, tapi kita mencegahnya, bukan lari daripadanya, tapi mengadu di hariban Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Yang kedua, saat kita dijauhkan dari masjid, kita sedang dicekam oleh rasa ketakutan dengan doa. Betul, Ustaz ya? Yang banyak Ustaz menggembar-gemborkan bahwa Ramadan 2020 ini adalah jatuhnya pada malam Jumat pertengahan Ramadannya. Maka itu akan terjadi Tuhan. Tapi saudaraku semua, orang yang beriman menyikapi segala sesuatu harus percaya bahwa kiamat adalah merupakan bagian daripada takdir yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh manusia. Sampai ketika malaikat bertanya kepada Muhammad, ayyus sa'ah, kapankah itu terjadi? Atau mas-sa'ah, apakah hari kiamat? Maka Nabi menjawab, yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Itu artinya Nabi menutup sebuah jalan. Maka kalau Anda takut terhadap dukhon yang akan terjadi, seperti apa yang disampaikan mereka dalam konsep hadis, saudaraku semua, bukankah kematian ataupun hari kiamat kecil senantiasa setiap detik mengintai kita, yang dinamakan dengan kematian yang sudah pasti tidak pernah memberikan apa-apa dan tidak pernah memberikan sebuah kode kepada kita. Apa bedanya kiamat besar? Justru perbedaan cuma satu, lebih enak kiamat besar karena matinya berjamaah daripada kiamat kecil yang Anda mati hanya sendiri. Hartamu akan menjadi pusaka, anakmu akan jadi yatim, istrimu bakal jadi janda. Kalau kiamat besar terjadi dukhon, bukankah itu mati secara rame-rame? Kita punya pengalaman dan punya air mata yang sama, saudara. Ini, maka sikapi dengan iman. Tentu hari kiamat adalah keputusan Allah, dan hanya Allah yang mengetahui jawabannya, hanya Allah yang mengetahui kepastiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari guru kita dari Yaman mereka menjelaskan, para habaib tidak banyak yang menjelaskan soal dukhon yang terjadi 2020. Kalaupun banyak para guru-guru yang menjelaskan. Kenapakah demikian? Karena menurut saya sesuatu yang tidak dianggap penting. Kenapa? Apa sih gunanya kita bahas soal gaib, ilmu gaib? Justru Nabi sudah menekankan kepada kita 14 abad yang telah silam bahwa ya'mal ma syi'ta, lakukanlah atau bekerjalah untuk duniamu. Apa hadisnya Ustaz? Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramal untuk duniamu seakan hidup untuk selamanya. Sampai Nabi bilang, kalau saya tahu besok hari kiamat bakal terjadi, sore hari atau pagi hari saya masih akan menanam pohon korma. Itu artinya Rasul menyuntikkan vaksin semangat kepada manusia.
Apa yang di hadapan Anda, inilah yang Anda nikmati. Soal cerita besok, mata dari bi'ai ardin tamut wa mata dari mata taksibotan. Anda tidak pernah tahu kapan Anda mati, dan Anda tidak pernah tahu apakah yang akan terjadi pada esok hari. Ini yang pertama. Bahasan yang kedua, dari ungkapan hadis Dukhan 2020 yang sering dikatakan oleh para ulama, itu hadis ada 4 orang rijalul hadis yang dianggap bermasalah dalam hadis ini, sehingga banyak ulama-ulama mengatakan hadisnya dalam tingkatan dhaif, bahkan dalam tingkatan maudhu', bahkan dalam tingkatan maudhu' artinya hadis yang palsu. Banyak yang mengatakan begitu. Jadi apa yang harus kita takutkan dengan ini semua? Coba sebagai orang yang beriman, inilah yang harus kita tekankan dalam batin kita. Berjalanlah seperti air mengalir. Tak usah kita tunggu, tak usah kita nanti. Jika pada saatnya Allah Ta'ala akan berdatangkan, namun orang beriman punya sikap menghadapi segala sesuatu sesuai dengan maunya Allah, bukan dengan maunya kita. Saudara kaum muslimin, mudah-mudahan Ramadan yang sangat singkat ini atau pertemuan yang sangat singkat ini memberikan hikmah kepada kita semuanya. Maka jangan pernah takut dan gentar menghadapi COVID-19. Takut boleh, gentar